Ketika sholat sunnah dan seseorang ingin berdoa, apakah berdoanya saat sujud atau setelah selesai sholat? Dalam hal ini sebetulnya fleksibel ya, bebas. Jika seorang ingin doa ketika sujud, maka boleh. Karena memang anjuran Nabi SAW, wa ammas sujud fa'aksiru fihi du'a. Adapun sujud maka perbanyaklah doa. Jikalau seseorang ingin berdoa setelah sholatnya selesai, juga boleh. Ya. Dan Allahu a'lam, saya tidak bisa menentukan ya, mana yang lebih dekat dengan sunnah, karena kedua-duanya boleh. Ya. Hanya saja Allahu a'lam bis-shawab, ya, yang mungkin saya bisa katakan, doa ketika sujud itu momen yang bisa dikatakan lebih mustajab, ya, lebih mustajab, karena tadi disebutkan oleh Nabi SAW. Adapun masalah menggunakan bahasa Indonesia, kalau doanya setelah sholat, maka tentu tidak ada masalah pakai bahasa Indonesia, silahkan. Ya, insya Allah dalam hal ini tidak ada perselisihan ulama tentang bolehnya berdoa dengan bahasa apapun di luar sholat. Adapun di dalam sholat, doa menggunakan bahasa selain Arab, ini ada perselisihan pendapat di kalangan ulama dan cukup masyhur, di mana setidaknya ada 3 pendapat tentang masalah berdoa di dalam sholat menggunakan bahasa selain Arab. Ada ulama yang membolehkan, ada ulama yang melarang, ada ulama yang membolehkan hanya bagi orang-orang yang tidak mampu untuk berdoa dengan bahasa Arab. Dan di antara yang membolehkan pun itu tetap menganjurkan bahwa doanya adalah sebuah terjemahan dari doa-doa yang diwariskan oleh Nabi SAW, atau mungkin doa yang berasal dari Al-Quran, seperti itu, diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Hanya saja di sini yang mungkin seringkali kami sampaikan, atau mungkin dari saya pribadi, lebih menyarankan jikalau doa di dalam sholat itu mungkin sebaiknya tidak menggunakan bahasa selain Arab. Dengan demikian kita keluar dari lingkaran perselisihan pendapatnya para ulama. Paling bagus ketika doa itu dalam sholat, kita masih dalam posisi sholat, maka pilihlah doa-doa yang memang kita hafal. Sekalipun dari Al-Quran tidak apa-apa, karena memang maksud dan niatnya itu untuk doa. Seperti misalkan kita berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu minta pasangan dan anak-anak yang menyejukkan mata, menyejukkan hati. Itu doa dari Al-Quran di akhir surat Al-Furqan. Tapi ketika dibaca, misalkan ketika sujud dengan niatan doa, maka tidak apa-apa, boleh. Sama juga seperti doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kutipan dari surat Al-Baqarah, ya. Boleh ketika sedang sholat dibaca, ketika sedang sujud misalkan, dengan maksud untuk doa. Atau doa-doa dari Nabi SAW, silahkan dihafalkan. Maka itu yang terbaik ketika berdoa ketika sedang sholat. Karena kalau kita menggunakan bahasa selain Arab atau bahkan menggunakan doa-doa di luar yang diajarkan dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW, ya, di satu sisi kita sudah masuk ke dalam lingkaran perbedaan pendapatnya para ulama. Di sisi lain, kalau kita tidak menyadari, nanti justru kita terlalu berpanjang lebar dalam membaca doa yang berbahasa Indonesia. Jadi justru kalimat-kalimat yang tidak perlu bisa masuk ke dalamnya gitu.
akhirnya doanya menjadi berlebihan. Kalau kalimat-kalimatnya terlalu panjang, berlebihan, itu sangat berpotensi menjadikan sholatnya justru jadi batal nanti. Itu seperti itu, karena akhirnya kalam manusia masuk ke dalam sholat, sedangkan kita tidak tahu batasan-batasan sejauh mana kita boleh berbicara dalam sholat. Ya. Maka kembali bahwa doa dalam sholat sebaiknya tetap menggunakan redaksi yang ada di Quran maupun hadis Nabi alaihi salatu wassalam, atau minimalnya mungkin dari para ulama kalau kita pernah menghafal. Adapun di luar sholat silahkan menggunakan bahasa Indonesia atau mungkin yang bisanya berbahasa Jawa, bahasa Jawa boleh ya. Allahu a'lam bishawab.